Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai tentang urbanisasi dan interaksi keruangan kota. Nah, saya sendiri akan membahas mengenai tentang urbanisasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari luar kota atau desa ke kota. Nah, urbanisasi bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Urbanisasi merupakan salah satu jenis interaksi wilayah yang paling sering kita temui. Interaksi wilayah sendiri merupakan hubungan timbal balik yang saling berpengaruh antar dua wilayah atau lebih. Interaksi wilayah dapat memicu gejala penampakan atau permasalahan baru. Interaksi tidak hanya terbatas pada pergerakan manusia, tetapi juga menyangkut pada barang dan informasi yang menyertai tingkah laku manusia. Faktor yang menyebabkan terjadinya urbanisasi adalah terbagi menjadi dua, yaitu faktor penarik dan faktor pendorong. Adalah Safira akan menjelaskan tentang faktor penarik dan faktor pendorong terjadinya urbanisasi. Faktor penarik pertama, penduduk desa yang menganggap bahwa di kota memiliki banyak pekerjaan dan mudah mendapatkan penghasilan. Yang kedua, kota memiliki fasilitas yang lengkap terutama pada bidang pendidikan, rekreasi, dan kesehatan. Yang ketiga, kota dianggap memiliki tingkat kebudayaan lebih tinggi. Yang keempat, kota dianggap sebagai tempat untuk menggantungkan keahlian. Yang kelima, kota memiliki tingkat upah yang lebih tinggi. Faktor pendorong pertama, kemiskinan yang terjadi di desa. Yang kedua, lapangan pekerjaan yang terbatas. Yang ketiga, desa memiliki upah buruh yang lebih rendah daripada di kota. Yang keempat, desa memiliki adat istiadat yang ketat bagi mereka yang berpendidikan. Hal ini menghambat kemajuannya sehingga memunculkan pemikiran lebih baik mencari pekerjaan di kota. Yang kelima, di desa fasilitas pendidikan yang tersedia sangatlah minim. Hal ini mengakibatkan banyak penduduk desa yang pindah ke kota. Inilah faktor penarik dan faktor pendorong terjadinya urbanisasi. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak yang timbul dari urbanisasi. Adapun dampak positif urbanisasi bagi desa, yang kedua dampak negatif urbanisasi bagi desa, dampak positif urbanisasi bagi kota, dan dampak urbanisasi negatif bagi kota. Dampak positif urbanisasi bagi desa, yang pertama ialah desa yang memiliki jumlah penduduk yang banyak dapat dikurangi dengan adanya urbanisasi. Kedua, semakin meningkatnya kesejahteraan penduduk desa karena kaum urban yang mengirim uang dan hasil pekerjaannya kepada keluarganya. Ketiga, mendorong terjadinya pembangunan desa secara masif karena adanya transfer pengetahuan bagaimana memajukan sebuah desa. Berkurangnya jumlah pengangguran di perdesaan. Selanjutnya ialah dampak negatif urbanisasi bagi desa. Yang pertama, penduduk setempat mengalami kekurangan sumber daya manusia untuk mengolah sumber daya alam yang ada karena sebagian besar penduduk pindah ke kota, terutama anak muda. Yang kedua, hilangnya tenaga kerja yang memiliki potensi bagus dan berkualitas seperti para lulusan sarjana yang memutuskan untuk pindah di perkotaan. Ketiga, gaya hidup yang dibawa ke perdesaan yang tidak sesuai dengan norma setempat dapat berkembang sehingga mempengaruhi kehidupan di desa. Selanjutnya ialah dampak positif urbanisasi bagi kota. Yang pertama, kota menjadi agen modernisasi dan perubahan sehingga bisa ditiru melalui program desa untuk memajukan kawasan. Kedua, terpenuhinya kebutuhan jumlah tenaga kerja di perkotaan. Ketiga, bertambahnya banyaknya tenaga kerja yang berpotensi, berkualitas, dan penuh daya kreasi atau keterampilan. Yang terakhir ialah dampak urbanisasi bagi kota. Yang pertama, semakin sulitnya tersedia lahan kosong karena ledakannya penduduk di perkotaan akibat urbanisasi. Dua, meningkatnya jumlah pengangguran di perkotaan, terutama bagi penduduk asli perkotaan yang memiliki keterampilan serta pendidikan yang cukup. Tiga, banyak daerah aliran sungai atau disebut das yang beralih fungsi menjadi pemukiman warga dan kawasan industri yang ilegal. Keempat, menyebabkan semakin banyaknya tunawisma, tuna sosial, dan gubuk-gubuk liar di kota. Kelima, menyebabkan kemacetan lalu lintas dan polusi udara yang semakin meningkat dikarenakan bertambahnya kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4.
Keenam, menyebabkan semakin meningkatnya tindakan kriminal seperti perjudian, perampokan, pencurian, dan bentuk masalah sosial lainnya. Ketujuh, meningkatnya pengembangan industri di kota dapat menyebabkan lingkungan sekitar industri menjadi kumuh dan tidak layak huni, serta tidak sehat karena menghasilkan bahan industri yang harus dibuang. Baiklah, perkenalkan, nama saya Arifin. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang pengolahan oleh pemerintah. Artinya, langkah atau strategi yang dilakukan pemerintah untuk menangani urbanisasi. Langkah pertama ialah koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan komunitas. Yang artinya isu urbanisasi ini harus menjadi prioritas, harus masuk perencanaan dan agenda pembangunan nasional. Dengan menetapkan isu urbanisasi ini secara menyeluruh, koordinasi antara kementerian terkait, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat perlu ditingkatkan. Yang kedua itu, pemerintah harus mewujudkan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia untuk mengatasi kesenjangan antara wilayah. Artinya, mengatasi kesenjangan wilayah ini sangat penting untuk menimbulkan kesejahteraan antar daerah. Saat ini pembangunan di Indonesia itu terfokus di daerah Jawa dan beberapa wilayah di Sumatera. 60% itu pembangunan ditingkatkan di Jawa, sementara di pulau-pulau lain yang punya potensi besar belum dikembangkan. Langkah yang ketiga itu, kemampuan manajerial para pemimpin daerah itu harus ditingkatkan untuk mengelola urbanisasi dan mereformasi kebijakan yang mempermudah pihak swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur. Jadi pihak swasta itu harus berpartisipasi gitu. Sekian penjelasan dari kelompok AFAN. Sebelum saya akhiri atau saya tutup, ada kata-kata motivasi yang ingin saya sampaikan. Pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah dan ke kampus lalu mendapatkan ijazah, tapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu pengetahuan. Semoga penjelasan yang disampaikan oleh kelompok 8 ini bisa menambah ilmu pengetahuan bagi yang menyaksikan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.